Jadi saya pertama-tama juga mengucapkan turut bersungkawa sebagai sahabat, sebagai teman, dan sebagai rekan sejawat, dan juga kita di dalam satu organisasi yang telah kita akan bentuk. Kami sangat kehilangan atas berpulangnya advokat Alvin Lim ke pangkuan Bapa di surga. Namun atas peristiwa tersebut jelas kami semua juga tidak menduga akan secepat ini daripada rekan kami Alvin Lim itu kembali ke pangkuan Bapa di surga. Karena beberapa hari sebelum beliau berpulang itu kita masih intens saling telepon-teleponan, saling WA segala macam. Bahkan di tanggal 1, 2, dan 3 itu saking intensnya kita hari Senin kemarin jam 12 siang rencana mau bertemu di apartemen milik beliau di seputaran Karawaci. Namun ternyata Tuhan punya rencana lain, malah beliau dipanggil sang punya kuasa. Kalau Alvin Lim itu memang sudah penyakit lama, artinya dari sudah berapa tahun yang lalu. Nah makanya seperti apa yang sering dikatakan beliau itu kan sudah mengidap penyakit bahkan sampai di stadium tinggi, stadium 5. Sehingga beliau itu di dalam hal melakukan satu pekerjaan dan profesi, dia tanpa tendeng aling. Artinya dia lakukan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan tulus. Kenapa saya bilang demikian? Karena dia tahu bahwa dalam kehidupan dia akan ada waktu yang akan menentukan. Nah, sebelum waktu itu menentukan atau sebelum waktu itu menjemput diri dia, dia berharap adanya kontribusi, yaitu saling menolong sesama. Dan itu sudah dilakukan beliau. Dalam arti kata, sering dia memperjuangkan hak-hak masyarakat, hak-hak kaum marginal, hak-hak daripada orang-orang yang meminta bantuan hukum, baik secara profesional ataupun pro bono, walaupun kebanyakan dia adalah pro bono. Jadi kalau terkait demikian, itu kira-kira 2-3 minggu sebelum beliau berpulang, kami kebetulan ke rumahnya beliau, itu ada istri dan anaknya, dan saya beberapa rekan dan juga anak saya, Excel dan Arga, itu kita jumpa di rumah beliau di seputaran Karawaci sana. Nah, pada saat pertemuan itu, beliau guyon, tolong jaga Kate, tolong jaga daripada keluarga saya, terutama anak dan istri saya. Makanya abang adalah salah satu advokat yang memang saya percaya, dan abang memang salah satu advokat yang memang saya ingin abang selalu di depan. Saya cukup dari belakang aja mensupport kebutuhan, mensupport segala kegiatan Bang Togat. Itu kata-kata dia sebelum pada Senin kemarin beliau berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kalau yang kita dengar dari pihak keluarga, rencananya akan ada kremasi. Tapi untuk lebih konkretnya mungkin ya, itu pihak keluarga lah yang nanti menentukan. Karena kan yang namanya rembukan itu bisa aja berubah. Nah itu. Inilah kemarin juga saya sempat berbicara dengan teman-teman, dengan rekan-rekan dari LQ Law Firm, agar tetap menjalankan daripada kegiatan LQ Law Firm. Tapi karena masih dalam keadaan berduka, kita tidak secara serius. Artinya kita akan ada pertemuan-pertemuan lain terkait beberapa kasus ataupun beberapa klien yang harus ditindaklanjuti bagaimana ke depan. Terutama terkait kantor-kantor yang memang telah dibentuk oleh Bapak Alvin Lim itu sendiri. Di mana kita tahu mereka kan baru buka yang di PIK. Dan rencananya hari Senin kemarin juga beliau harusnya ke Surabaya untuk membuka kantornya di Surabaya. Namun ternyata bukannya malah membuka, dia kembali ke pangkuan Bapa di surga. Saya juga sangat menyayangkan daripada statement dari teman saya, rekan saya, saudara saya, sahabat saya, Dr. Farhad Abbas. Karena yang namanya statement itu ya saya bilang ngawur lah. Jelas ini adalah sudah menjadi suratan ataupun takdir daripada rekan saya, saudara saya, yaitu Bapak Alvin Lim. Artinya memang kan beliau ini sudah punya penyakit lama, yaitu sudah punya penyakit gagal ginjal, dan itu sudah sampai ke stadium 5. Nah, bisa dibayangkan seorang yang berjuang dengan kondisi stadium 5 otomatis tidak akan
istilahnya apa ya, terprovokasi dengan kata-kata Alvin Lim meninggal karena stres, itu donasi dipindahkan ke NTT itu terlalu jauh lah. Karena saya yakin sebagai seorang Alvin Lim itu adalah advokat yang profesional, dia bisa membedakan mana kasus, mana yang memang untuk protek ke arah dirinya, yaitu hal pengobatan. Jadi terkait masalah statement itu ya saya anggap ngawur lah. Saya jadi bingung, artinya sangat heran seorang Densu dengan pihak yayasan mengambil keputusan sendiri untuk pengalian dana ke NTT, apalagi untuk terkait bencana alam. Ini kan suatu konteks yang berbeda. 1,3 itu didapat open donasi untuk kemanusiaan dari pihak donatur kepada Agus. Ya, namun dalam perjalanan Agus menyerahkan ke Novi agar lebih terinci. Artinya Agus berusaha untuk mentransparan ya penggunaan uang 1,3 itu supaya tidak ada sangka awal yang aneh-aneh. Iya, karena udah ada statement Agus mempergunakan dana 1,5 tadinya itu untuk kepentingan pribadi. Nah, karena kebesaran jiwa Agus dikasihlah ke Novi atau ke yayasan dengan harapan yayasanlah yang akan memprotek, menyusun anggaran, menyusun program untuk kesehatannya Agus, terutama pengobatan operasi matanya. Namun tiba-tiba ada ide dari Densu, termasuk daripada yayasan itu sendiri, untuk mengalihkan ke dana bencana alam. Nah, ini kan sudah melampaui daripada kesepakatan, di mana donasi ini kan sudah dimasukkan ke Mensos untuk dimediasi, untuk di rigid penggunaannya bagaimana untuk masalah pengobatan mata Agus, bukan terkait pemberian dana kepada pihak bencana lain. Itu yang kita sangat sayangkan. Sudah melampaui dan malah tambah ngawur. Kenapa saya bilang ngawur? Kok bisa-bisanya mengambil keputusan yang tadinya untuk sosial malah dibuat ke bencana alam. Kalau bencana alam kan pemerintah juga sudah punya anggaran untuk mengatasi korban-korban bencana alam. Tapi korban Agus pemerintah kan di luar konteks. Makanya dibuatlah open donasi. Open donasi itu dapatlah untuk si Agus, untuk pengobatannya. Harusnya fokus dong kembali lagi ke pengobatan Agus. Tahu uang sudah di yayasan, bukan malah diperpanjang lagi, sehingga asal muasal pengobatan malah melebar kemana-mana. Jadi kan udah kelihatan ini, siapa sih sebenarnya yang ingin mengangkangi dana 1,3? Agus atau timnya Agus atau pihak yayasan itu sendiri melalui Densu. Kan jelas masyarakat bisa menilai gitu loh, yang ingin mengangkangi. Ingat 1,3 itu masuk rekening yayasan udah berapa bulan ya. 1,3 kalau dapat bunga per bulan, bayangkan saya punya uang 1 miliar aja, itu rekening saya bunganya hampir 100 juta. Kalau 1,3 ayo udah berapa bulan ini. Nah 1,3 induknya bunganya, coba bayangkan spektakuler nggak berapa ratus juta itu dari bunganya doang loh, bukan induknya yang 1,3. Serahkan kepada Menteri Sosial untuk ditengahi, untuk dimediasi dengan melibatkan pengusaha Yusuf Hamka, pengusaha nasional. Nah, kenapa sekarang Densu sendiri yang mengalunir, ibaratnya ludah sudah dibuang, dijilat lagi. Aduh, saya nggak habis pikir sama Densu itu. Nggak habis pikir. Berarti dong, on the track dong. Sesuai daripada awal penggunaan, yaitu kemanusiaan. Bukan malah dibawa kemana-mana. Justru kita bertanya, niatnya Densu apa? Gitu loh. Apa dia pengen memperpanjang episode ini supaya selalu tampil, supaya selalu mendapatkan viewer? Ya tanya Densu deh. Yang terbaik adalah sesuai kesepakatan, itu adalah untuk donasi pengobatan mata Agus. Tinggal nanti dibikin laporan secara berkala terkait menggunakan uang yang 1,3 itu cukup atau tidak cukup, dengan tembusan atau sepengetahuan atau mengetahui Menteri Sosial, supaya semuanya transparan. 1 perak pun ada pertanggungjawaban, bukannya malah dibawa kemana-mana. Ini kan udah nggak benar. Apalagi ada saling mengatakan bahwa ini adalah uang sengketa. Bagaimana uang sengketa? Itu kan uang adalah untuk pengobatan Agus, berarti kepemilikan adalah di tempatnya Agus. Jadi pada kesempatan ini saya terima kasih. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam, dan semoga Bapak Alvin Lim
itu bisa tenang di surga bersama Bapa di surga. Dan untuk pihak keluarga yang ditinggalkan, terutama ibu, istri, ataupun anaknya Kathleen, semoga tabah, sabar, dan saya yakin kalian juga akan menjadi orang-orang hebat. Terutama Kathleen, kamu punya papa, punya ayah adalah mentor untuk Kathleen yang luar biasa. Saya yakin Kathleen akan mewarisi daripada apa yang telah papanya ajarkan.